Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dan alhamdulillah pada video kali ini, di tugas yang ketiga ini, di mana di sini kami diberikan tugas untuk membacakan teks yang terdapat pada tugas yang kedua kemarin. Kemudian setelah itu ya akan kami analisis dari bacaan-bacaan teks yang akan kami bacakan pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang telah mengenalkan kita dengan agama Islam, agama yang satu-satunya agama yang hak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini sampai sekarang ini. Langsung saja kita bacakan teksnya yang terdapat pada tugas yang kedua kemarin. Di sini disebutkan, kana Abu Khalidin mualliman fi afdali madrasah fil Madinah. Fi sabahi yaumil ahad, dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasah. Ra'at tullabu thalathata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabi. Dakhala al-atfalul fasli liyata'allamu an-nahwa wal qira'ah, la yal'abu tullabu fil fasli bal yaktubuna ad-durusa bijiddin. Di sini disebutkan, kana Abu Khalidin mualliman fi afdali madrasah fil Madinah. Ayahnya Khalid, yang dia merupakan seorang guru di sekolah yang terbaik di kota. Fi sabahi yaumil ahad, pada pagi hari di hari Ahad, dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasah. Abu Khalid dan saudaranya yang bernama Salim telah pergi ke sekolah. Ra'at tullabu thalathata kutubin wa khamsata aklamin alal maktabi. Para siswa melihat 3 buah buku dan 5 pena di atas meja. Dakhala al-atfalul fasli liyata'allamu an-nahwa wal qira'ah. Anak-anak mereka masuk ke kelas untuk belajar ilmu nahwu dan membaca. La yal'abut tullabu fil fasli, ya, tidak ada seorang pun siswa yang bermain di kelas. Bal yaktubuna ad-durusa bijiddin. Bahkan mereka senantiasa menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian walam yaghib ahadun fakullu tullabi hadiruna. Kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Inna Zaidan aktharu tullabi ijtihadan wa asarra anhum fahman thumma qara'u ad-darsa waqtabu tamarin hatta sa'ati adh-dhuhri. Ba'da dhalik kharajat tullabu minal fasli wa dhahabu ilal bait. Disebutkan juga di sini, walam yaghib ahadun, ya, tidak ada seorang pun yang tidak hadir. Tidak ada seorang pun yang alpa, yang tidak hadir. Fakullut tullabi hadiruna, seluruh pelajar semuanya hadir. Kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Dan adalah Abu Zaid, ya, Abu Zaid, dia gembira karena sesungguhnya anaknya telah berhasil dalam ujian. Inna Zaidan aktsarut tullabi ijtihadan. Sesungguhnya Zaid, ya, aktsarut tullabi ijtihadan, adalah siswa yang paling rajin dan bersungguh-sungguh. Wa asarra anhum fahman, dan paling cepat pemahamannya. Thumma qara'ad darsa, kemudian mereka membaca pelajaran. Waqtabut tamarin, dan menulis latihan. Hatta sa'ati dhuhri, sampai
masuk waktu zuhur. Ba'da dzalik, setelah itu kharajat tullabu minal fasli wa dhahabu ilal bait. Ya, setelah itu para siswa keluar dari kelas, kemudian ya mereka pergi atau pulang ke rumahnya, ke rumah siswa tersebut. Inilah teks yang diberikan kepada kami, tugas yang diberikan kepada kami. Kemudian setelah ini ya kami akan menganalisis bacaan teks yang telah kami bacakan tadi. Di sini kami disuruh untuk memberikan ya atau menuliskan masing-masing contoh, satu contoh dari unsur yang terdapat pada teks di atas. Ya. Yang dimana di sini kami disuruh menganalisis atau memberikan unsur nahwu ya yang terdapat pada teks di atas yang telah kami bacakan tadi. Ya. Yang pertama, unsur nahwu yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang dimana jumlah ismiyah ini terdapat pada kalimat kana Abu Khalidin mualliman. Kana Abu Khalidin mualliman. Ya, artinya ayah Khalid adalah seorang guru. Di sini terdapat jumlah ismiyah. Kemudian unsur nahwu yang kedua ya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdapat pada kalimat wa dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasah. Abu Khalid dan saudaranya yakni Salim telah pergi ke sekolah. Di sini terdapat jumlah fi'liyah. Ya, dhahaba. Ya, kemudian seterusnya jumlah fi'liyah. Kemudian unsur nahwu yang ketiga adalah kata jamak yang terdapat pada kata at-tullab. At-tullab jamak dari talib. Ya, at-talib. Artinya para siswa. Kemudian unsur nahwu yang keempat adalah huruf nasab. Huruf nasab. Yang terdapat pada kata liyata'allamu. Liyata'allamu. Artinya para siswa tidak bermain. Kemudian unsur nahwu yang kelima adalah huruf jasam yang terdapat pada kata walam yagib ahadun. Walam yagib ahadun. Di sini ya huruf jasam yang terdapat di sini huruf jasamnya adalah lam. Ya. Lam yagib ahadun. Artinya ya tidak ada seorang pun yang tidak hadir. Semuanya hadir. Kemudian yang keenam, unsur nahwu yang keenam adalah huruf ataf yang terdapat pada kata wa khamsatu aqlamin. Wa khamsatu aqlamin. Di sini terdapat huruf waw yang dimana huruf waw ini adalah harful ataf. Artinya adalah dan 5 pena. Wa khamsatu aqlamin dan 5 pena. Kemudian unsur nahwu yang ketujuh ya ada harfu dzaraf. Harfu dzaraf, ada huruf dzaraf. Baik itu yang berkaitan dengan waktu atau tempat. Yang terdapat pada kata fi sabahi yaumil ahad. Ya, fi sabahi yaumil ahad. Yakni kata yaum itu merupakan harfu dzaraf yang berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kedelapan adalah kata dari asmaul khamsah. Kata dari asmaul khamsah, unsur nahwunya adalah kata dari asmaul khamsah yang terdapat pada kalimat atau kata akhuhu, saudaranya. Kemudian yang kesembilan adalah unsur nahwunya adalah adad ma'dud, yakni angka yang terdapat pada kata atau kalimat thalathatu kutubi, 3 buku. Di sini terdapat angka thalatha, 3. Ya. Kemudian yang ke-10 unsur nahwunya adalah isim tafdil. Sebutkan pada kalimat atau pada kata afdali madrasah. Afdali madrasah. Sekolah yang terbaik. Ya. Inilah analisis teks bacaan pada tugas yang kedua kemarin dan alhamdulillah telah kita bacakan tadi dan semoga bermanfaat. Adapun yang keluar dari mulut kami
Jika itu merupakan kata-kata yang salah, sesungguhnya itu dari diri kami masing-masing, dari kami pribadi, dan ya kita seluruhnya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir, ya, kami berterima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami sampai tugas yang ketiga ini, yang telah memberikan tuweb kemarin, dan alhamdulillah beliau merupakan seorang yang bersabar dalam mengajarkan kami tentang ilmu nahwu dan sorof di mata kuliah ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.